Oke, and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video ini aku bakal ngajarin kalian tentang present tense. Dan apa bedanya sih present tense yang part 1 sama yang part 2? Oh, sebelum kalian lanjut ke video ini, aku encourage kalian buat cek dua video yang ada di sini, yaitu part 1 sama part 2, karena ini adalah lanjutan dari kedua video tersebut. Nah, aku mau ngasih tahu kalian apa bedanya yang part 3 ini dari part 1 sama part 2. Jadi, part 1 itu aku ngasih tahu kalian tentang apa sih akhiran dari present tense itu. Dan yang part 2 aku ngajarin kalian contoh-contoh lebih banyak lagi supaya kalian lebih paham. Dan di video ini, di part 3, aku mau ngasih tahu kalian tentang kata yang tidak beraturan. Dan juga contoh-contoh kalimat yang bisa kalian coba untuk buat. Oke, aku mau jelasin lagi tentang present tense. Penjelasanku present tense di part 1 sama part 2 itu sebenarnya salah. Aku harusnya menjelaskan seperti ini. Present tense adalah kalimat yang untuk menjelaskan waktu sekarang, bukan waktu yang sedang terjadi. Karena kalau waktu yang sedang terjadi itu namanya present continuous. Kemarin aku salah jelasin karena aku buru-buru, jadinya aku mau jelasin lagi di video ini. Oke, jadi present tense adalah kata-kata seperti I drink coffee. Itu adalah kata-kata di masa sekarang. Dan kalau misal present continuous adalah I am drinking coffee. I am drinking coffee atau I'm drinking coffee. Itu adalah present continuous. Jadi kalian harus bisa bedakan ya apa itu present seperti I drink coffee dan present continuous yang I am drinking coffee. Dan di sini aku jelasin yang I drink coffee, yaitu kata yang kalian gunakan untuk masa sekarang, bukan untuk kalimat yang sedang terjadi. Paham kan? Oke, aku mau lanjut lagi ke pelajaran yang terakhir, yaitu tentang present tense yang kemarin. Nah, ini aku mau ngasih tahu kalian yang nomor 9. Sebelumnya kan aku udah ngajarin tuh banyak contoh. Sekarang aku mau lanjut ke nomor 9, yaitu tentang kata yang tidak beraturan. Maksudnya kata yang tidak beraturan adalah dia itu berubahnya drastis. Jadi kalian tuh harus ngafalin karena ini nggak sesuai dengan rumus yang aku ajarin kemarin-kemarin. Oke, sekarang aku punya kalimat 듣다. 듣다. 듣다 artinya adalah mendengar. Nah, gimana sih caranya kita buat 듣다 sebagai present tense? Sekarang kita hilangin dulu tanya. Jadinya 듣. 듣. Nah, 듣 ini itu vokalnya adalah e. Kalian lihat sini, e, bukan a, bukan o. Jadi kita pakai apa? Oyo. 듣 ditambah oyo. Terus jadinya apa? 듣어요. 듣어요. Bukan, salah besar. Dia bukan 듣어요. Nah, itulah kenapa ini dinamakan tidak beraturan, karena dia itu berubah. Dia menjadi 들어요. 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 Jadi, 듣다 present tense-nya adalah 들어요. 들어요. Jika ini berubah jadi real. Oke, selanjutnya adalah kota. Kota. Ini masih mirip sama yang sebelumnya, yaitu belakang-belakangnya dia ada digetnya. Kota artinya adalah berjalan. Nah, kita hilangin dulu tanya. Ta hilangkan jadi kot. Kot. Nah, kot ini bukan u atau a. Dia adalah o. O. Nah, maka dari itu kita pakai apa? Oyo. Kot. Oyo. Nah, masa ini kodoyo? Kodoyo? Bukan, dia bukan kodoyo tapi koroyo. Koroyo. Koroyo bukan kodoyo. Tigetnya berubah jadi real. Jadi, kota present tense-nya adalah 걸어요. 걸어요. Oh ya, aku belum jelasin kalau misal kota itu artinya adalah berjalan. Oke, selanjutnya adalah 귀엽다. 귀엽다.
Kyopta artinya adalah imut. Kyopta kita hilangi dulu ta-nya. Kyop. Kyop. Nah, kyop ini dia pakai yo. Kyop. Yo. Nah, kalau yo kita pakai oyo. Kwi. Yop. Oyo. Kyop oyo. Kyop oyo, masa kita ngomongnya kyopoyo? Kyopoyo, kyopoyo. Nggak pernah kan kalian dengan kyopoyo? Nah, jadi kita nggak pakai kyopoyo karena dia berubah jadi kyoyo. Kyopoyo. Kyoyo. Nah, ini bawahnya kan ada piep. Dan piep ini itu berubah jadi nih. Kok bisa kayak gitu sih? Jadi ini tuh emang perubahan yang namanya irregular verb, yaitu kata yang tidak beraturan. Jadi dia bacanya udah bukan kyoboyo tapi kyowoyo. Kalian lihat di sini yo-nya masih tetap yo, o-nya tetap masih ada di sini o, tapi piep-nya berubah jadi u. Nah, aku kasih tahu kalian contoh lagi yang mirip sama kyopta. Selanjutnya adalah mugopta. Ini sama kayak kyopta, dia ada piep-nya. Sekarang kita hilangi dulu ta-nya. Mugop. Mugop. Nah, mugop ini akhirannya bukan a, bukan o, akhiran vokal ya, yaitu o. Nah, makanya kita pakai oyo. Mugop oyo. Mugop oyo. Dan ini itu sama kayak kyoyo, dia bukan mugoboyo. Mugoboyo, bukan. Tapi dia adalah mugo. Apa ayo? Mugowoyo. Mugowoyo. Dia bukan mugoboyo, tapi mugowoyo. Kita lihat piep-nya berubah jadi u. Kalian ingat-ingat aja kalau misal ada piep di bawah kayak gini, itu kemungkinan besar dia bakalan berubah jadi kayak gini. Wow. Oke, kita lanjut ke kata tidak beraturan yang lain, yaitu aku punya 4 contoh, langsung aku tulis di sini karena perubahan mereka itu sama. Lihat deh, kalian notice nggak sih ada yang sama dari mereka berempat? Ya benar, mereka berempat itu tengah-tengahnya ada re. Tentu saja mereka belakangnya ta karena ini adalah kata dasar. Jadi aku ingetin sekali lagi kalau misal kata dasar itu emang belakangnya ta. Jadi kita anggap ta-nya itu tidak ada ya. Sekarang kita hilangin ta-nya. Ta. Koru, taru, paru, moru. Jadi perubahannya seperti apa sih? Koru jadi kola. Taru jadi 달라. 빠르 jadi 빨라. 모르 jadi 몰라. Kalian lebih familiar sama kata-kata yang di sini kan? 콜라, 달라, 빨라, 몰라. 콜라 artinya adalah memilih. 달라 artinya adalah berbeda. 뭔가 달라, yeah. Lupakan, sekarang kita lanjut lagi. Pala adalah cepat dan mula artinya tidak tahu. Nah, kalian notice nggak sih kalau misal perubahan mereka pun juga sama? Mereka di sini ada re. Jadinya realnya jadi double. Realnya double. Ya nggak? Sekarang kita coba ambil contoh yang di bawah ini. Moru. Dia ada re. Nah, kita pindahin realnya di bawah. Jadi mul. Kita hilangkan ini terus kita di sini nambahin la. Sebenarnya perubahannya rumusnya bukan seperti ini, cuma buat kalian paham. Intinya adalah kalau misal ada re di tengah-tengah, dia itu mesti double.
realnya pasti double dan ada a di belakang. 고르, 골라, 다르, 달라, 빠르, 빨라, 모르, 몰라. Nah, jangan lupa kalau kalian mau formal harus tambahin yo di belakangnya. Seperti contoh-contoh yang lain yang ada yo-nya, ini juga ada yo-nya kalau mau kalian formal ya. Selanjutnya adalah natta dan itta. Di sini kalau kalian notice ada shiot di bawahnya. Mereka seperti kata yang sama, maksudnya kata yang sejenis gitulah. Karena dia mirip-mirip gitu kan modelnya. Tapi perubahannya tuh beda banget. Nah, ini adalah yang harus kalian hafalkan. Oke, kita bahas dulu yang natta. Natta kita hilangin dulu hanya jadi nat. 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 Nah, di sini kita hilangin dulu siopnya. Jadi tinggal na. Nah, kalian inget gak sih kalau misal belakangnya itu a, vokalnya kita pakai apa? Ayo. Ayo. Nah, jadinya adalah nayo. Nayo. Aku tahu ini sebenarnya itu gak ada rumusnya, tapi aku mau kayak ngepretelin satu-satu supaya kalian tahu kenapa sih kok dia tiba-tiba nayo. Jadi ini emang harusnya itu dihafalin. Tapi kalau kalian bingung ngafalin gimana, kalian bisa lihat step-step yang aku kasih tahu supaya kalian hafal. Oke, kita lanjut ke itta. Itta kita hilangin dulu hanya. It. It. Nah, sama seperti nat, kita hilangin dulu siopnya. Jadinya i. I. Nah, i ini belakangnya adalah i, bukan a, bukan u. Kita pakai apa? Akhirnya oyo. Oyo. Jadinya adalah iyoyo. Iyoyo. Nah, sebenarnya ini juga kalian harus hafalin karena dia bentuknya beda banget, yaitu irregular verb yang aku bilang tadi. Tapi kalau kalian bingung, kalian juga bisa ngikutin step-step yang aku ajarin tadi supaya kalian bisa ingat dari perubahan yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat present tense. Aku mau ngasih tahu kalian contoh kalimat present tense karena kalau misal kalian cuma belajar perubahan katanya supaya dia jadi present tense tapi nggak masukin ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam sebuah kalimat, pasti kalian gampang lupa. Yang pertama adalah saya pergi ke sekolah. 저는 학교 가요. 저는 학교 가요. 저는 adalah saya, 학교 artinya adalah sekolah, 가요 adalah pergi. Nah, emang kalimat dalam bahasa Korea itu bukan SPO tapi SOP. Jadinya bukan 저는 가요 학교 tapi 저는 학교 가요. 저는 학교 가요. Saya pergi ke sekolah. Nah, di sini kalian bisa hilangin chonen karena di Korea itu mereka sering banget ngilangin subjeknya. Jadinya seperti apa? 학교 가요. 학교 가요. 학교 가요. Artinya sama aja, 저는 학교 가요 dan 학교 가요. Saya pergi ke sekolah. Selanjutnya adalah 이거 먹어요. 이거 먹어요. Makan ini. 이거 artinya ini. 먹어요 dari kata 먹다, jadinya 먹어요 adalah makan. Ini makan. Artinya bukan ini makan tapi dibalik ya. Makan ini. 이거 먹어요. 이거 먹어요. Selanjutnya adalah 왜 때려요. 왜 때려요. Kenapa sih kamu mukul aku? 왜 artinya kenapa. 때려요 berasal dari kata 때리다 yang artinya memukul. Jadi artinya adalah kenapa kamu mukul aku? Kenapa sih mukul aku? Oke, selesai sudah rangkaian dari present tense yang panjang banget ini. Sebenarnya aku tuh nggak nyangka kalau misal pelajaran present tense tuh bisa sepanjang ini guys. Jadi aku maunya tuh bikin cuma satu video, tapi ternyata jadinya sepanjang ini sampai bisa dibikin 3 part.
So, aku berharap kalian nggak bosen-bosen untuk nontonin video-videoku meskipun panjang-panjang dan akhirnya jadi aku potong. Dan ada beberapa banyak yang tidak jelas sebenarnya juga sih, karena aku juga masih belajar. Jadi aku berterima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video sampai akhir ini, dari part 1, part 2, part 3 sampai ke detik ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak, kalian udah dukung aku. Dari aku yang awalnya masih 400 subscriber pas aku mulai bener-bener bahas bahasa Korea, sampai sekarang udah mau mencapai 20.000 subscriber. Anyway, semoga kalian suka videoku dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!